Bismillahirrahmanirrahim. Lakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab 300 dosa yang diremehkan oleh kaum wanita, memasuki dosa yang ke-36 yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya. Beliau mengatakan adamut taharruzi min najasatil wildan, tidak menjaga diri dari atau tidak berhati-hati dari najis yang sering ada pada anak-anak yang dimilikinya. Kata beliau, minal ma'lum anna taharatal jismi wath-thawbi min syurutis salah. Di antara perkara yang sudah maklum atau yang sudah diketahui bahwa yang namanya kesucian atau kebersihan tubuh, begitu juga dengan kesucian badan, itu di antara syarat sahnya salat yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Wa taharatul badan takunu minal hadatsil akbar wal hadatsil asghar wa kadzalika minan najasat. Dan sucinya tubuh, kata beliau, itu dilakukan oleh seseorang untuk membersihkan atau menghilangkan hadas besar pada dirinya, ataupun kemudian hadas kecil. Begitu juga dari perkara-perkara atau zat-zat yang najis. Maka seseorang wajib untuk membersihkan hal-hal tersebut jika menimpa dirinya. Wa taharatu thawbi, adapun kesucian pakaian, takunu min ta'alluqin najasati bihi, maka ini berhubungan, berkaitan dengan benda-benda atau zat-zat yang najis jika menempel pada pakaiannya. Wa min anwa'in najasat allati qad tata'allaqu bi thawbil dan di antara jenis najis-najis yang bisa saja kemudian berada atau menempel pada pakaian seorang ibu. Wa taghfalu anha namun seorang ibu kemudian lalai darinya. Itu kata beliau adalah baulus sabiyyi au baulul binti. Pakaiannya terkena air seni anak laki-lakinya atau bayi laki-lakinya, ataupun terkena baul air seni anak perempuannya. Wa qad qala al ulama, kata beliau, dan para ulama telah berbicara tentang perkara ini, di mana mereka mengatakan inna baulas sabiyyi yundahu bil ma. Adapun air seni bayi laki-laki
Yang dimaksud di sini adalah bayi-bayi yang masih apa jemaah? Masih bayi. Yang masih minum hanya air ASI atau ASI ibunya dan belum makan apapun sebagai tambahannya. Maka jika keadaan bayinya seperti ini dan kemudian pakaian sang ibu terkena olehnya, maka kata para ulama, yundahu bil ma, maka dibersihkan pakaian itu dengan cara ditumpahkan atau dipercikkan air kepadanya. Wa baulul fatati, adapun air seni bayi perempuan yang juga belum memakan makanan selain air susu ibunya, yughsal, itu dicuci pakaiannya. Adapun bayi laki-laki cukup dipercikkan atau ditumpahkan air kepadanya. Sedangkan air seni anak perempuan atau bayi perempuan yang belum makan apapun itu dicuci. Wa hadza fi halatir radha'ah qabla an yut'amus atau yut'amas sabi. Dan ini dalam keadaan si bayi sedang menyusui sebelum dia diberikan makanan lain oleh orang tuanya. Dan biasanya berapa bulan ini jemaah? Anda nggak nanya bapak-bapak, nanya ibu-ibu. Karena bapak-bapak tidak menyusui. Kalaupun ditanya, bapak-bapak mungkin tidak tahu sampai kapan anaknya menyusui full, atau kapan dikasih empasi misalkan. Anda nggak nanya bapak-bapak. Berapa ibu-ibu? Kalau disusui 2 tahun. Tapi full ASI itu berapa bulan? 6 bulan. Setelah 6 bulan setiap bayi butuh makanan lain. Gak cukup air susu ibunya. Kemudian yang dikenal sekarang ini dengan empasi namanya. Ini cuma nama saja. Ya, panjangannya pun Anda nggak tahu juga apa. Pokoknya empasi aja. Makanan tambahan selain air susu ibunya. Nah, kalau belum makan apapun, maka bayi laki-laki itu air seninya ketika menimpa pakaian ibu atau ayahnya sekalipun, maka cukup dipercikkan atau ditumpahkan air kepadanya pada tempat yang terkena najisnya. Dan yang perlu kita ingat, air seni bayi laki-laki itu najis, bukan tidak najis, tapi najis. Karena banyak orang berpikir nggak najis, najis. Hanya saja jenis najisnya yang disebut di dalam syariat dengan najasah al-mukhaffafah, najis yang ringan. Kenapa disebut ringan? Karena bisa dibersihkan tanpa harus dicuci. Dan yang semisal dengan ini, dengan air seni anak laki-laki yang belum makan apapun, kalau bagi kaum laki-laki ataupun kaum perempuan itu sesuatu yang keluar dari kemaluan yang disebut dengan Sebelum Anda lanjutkan, Anda mau tanya sama hadirin. Air yang keluar dari kemaluan, ini ilmu ya. Itu ada berapa macam? Yang pertama apa? Air seni. Yang kedua, air mani. Air seni najis atau tidak? Najis, najis. Hatta dari bayi najis semua. Cuman bedanya kalau bayi laki-laki mukhaffaf selama belum makan. Kalau anak perempuan dari pertama lahir, air seninya sudah najis, harus dicuci. Kalau kena pakaian atau apapun. Kalau yang kedua, air mani, najis atau tidak? Yang benar yang mana ini jemaah? Najis atau tidak? Tidak. Apa dalilnya? Muntas. Kata Ibunda Aisyah dalam hadis Bukhari, aku pernah membersihkan bekas air mani pada jubah Rasulullah SAW.
Kuntu afruk, saya membersihkan, mengeriknya. Perhatikan. Dan kemudian datang waktu subuh, Nabi berangkat ke masjid menggunakan pakaian itu, kata Aisyah, di mana masih ada bekas mani padanya. Berarti nggak najis, meskipun keluar dari tempat yang sama. Itu baru dua tuh. Yang ketiga, namanya apa? Madhi. Madhi itu adalah air atau cairan yang keluar ketika syahwat bangkit, tapi tidak sampai keluar air mani. Sifatnya itu lengket, bening, dan keluar setelah syahwat bangkit. Dan ini yang banyak menimpa kaum muslimin. Nah, ini yang disebut dengan madhi. Nah, madhi ini najis atau tidak? Najis, tapi mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Karena cara membersihkannya itu cukup apa? Diperciki air atau ditumpahkan air kepada pakaian yang terkena madhi. Jelas sampai di sini? Yang berikutnya apa lagi? Satu lagi. Bukan wazi. Madhi sudah. Air seni, air mani, madhi. Ini satu cairan yang terlupakan ini. Ayo. Namanya wadi. Wadi. Air wadi itu adalah air juga yang karena syahwat dia keluar. Tapi bedanya dengan madhi, dia biasanya keluar, mohon maaf, setelah buang air kecil. Air yang terasa licin dan warnanya tidak bening, keruh. Bukan mani. Nah, yang membedakan dengan mani apa air-air ini? Yang membedakan kalau mani itu setelah keluar atau di saat keluar ada kelezatan dan setelahnya letih. Adapun madhi dan wadi tidak. Kita wajib tahu hukum cairan-cairan ini. Kenapa? Karena madhi dan wadi dua-duanya najis. Hanya saja madhi, khusus madhi itu mukhaffaf. Karena ini pernah menimpa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau mengatakan kuntu rajulan madza. Aku adalah laki-laki yang banyak keluar madhi. Fastahyaitu min Rasulillah. Tapi saya malu nanya sama Rasul. Lima kanat ibnatihi. Karena kedudukan anak perempuannya. Maksudnya apa? Malu. Malu sama siapa? Sama Rasul, sama ya mertua, betul, Mitoha. Karena anak perempuannya istri saya. Bahasa sederhananya begitu. Akhirnya nyuruh orang lain nanya, hukum kalau laki-laki keluar madhi itu gimana? Kata Nabi, ighsil madzakirak, cucilah kemaluanmu, kemudian indah, tumpahkan air pada sesuatu atau pada pakaian yang terkena madhi. Ini namanya mukhaffaf. Sama seperti air seni apa? Bayi laki-laki yang belum makan, najis. Tapi dibersihkannya cukup begitu. Dan ini berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata penulis kitab, faqad akhraja Abu Daud wan Nasa'i an Abi Samhi khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Samah. Abu Samah ini siapa? Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin kita baru dengar bahwa Nabi punya pembantu namanya Abu Samah. Betul? Yang selama ini kita tahu siapa? Anas bin Malik. Padahal ada Thauban, Uqbah bin Amir, ahsanta. Ada Abu Samah, ada Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. Ini pembantu Nabi semuanya. Dan semuanya ahlul jannah. Ya.
Nah, Abu Samah menceritakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi pernah bersabda, yughsalu min baulil jariyah. Kalau pakaian itu terkena air seninya anak perempuan, bayi perempuan, yughsal, maka harus dicuci. Wa yurashu min baulil gulam. Adapun air seni bayi laki-laki itu cukup di-rush. Jadi harus ada yang kita pahami dulu. Yang namanya memerciki, rush itu bukan seperti yang kita bayangkan. Masukin tangan ke air, terus kumaha? Kepret, bukan gitu caranya. Kalau kita kan gitu mercikin itu kan. Ada airnya nggak di baju itu? Ada tetesan-tetesan doang. Bukan itu maksudnya. Yang namanya nadhah atau rush itu, ambil segenggam dengan kepalan air, kemudian tumpahkan ke tempat itu. Itu yang namanya rush. Bukan begini. Tangan agak basah terus kepret-kepretin gitu, bukan. Tapi airnya ditumpahkan. Ya, airnya ditumpahkan. Itu yang namanya rush. Lakin idza ta'ima fayughsal bauluhu mithlul bint. Namun kata penulis kitab, akan tetapi jika anak laki-laki ini makan, maka dicuci sama seperti air seni bayi perempuan. Berarti berapa bulan tadi? 6 bulan. Setelah 6 bulan makan bubur, makan apapun yang semisalnya sebagai tambahan, air seninya berubah status dari najasah, dari najis mukhaffaf jadi apa? Karena najis itu ada 3. Tadi sudah disebutkan 1, mukhaffaf, ringan. Contohnya apa? Air seni bayi yang belum makan, laki-laki. Yang kedua apa? Madhi. Nah, selain itu, selain mukhaffaf ada yang disebut apa? Mughalladhah. Mughalladhah itu artinya najis berat. Dan itu hanya terbatas pada apa? Najis berat ini. Yang mughalladhah itu yang gimana? La ilaha illallah. Anjing, jilatan anjing sama apa? Sama saudaranya. Dalam tingkatan najis suka ada saudaranya satu lagi. Disebutkan aja jamaah, ya Allah. Nah eta gitu. Dan subhanallah, orang itu kalau mulutnya kasar, 2 kalimat ini pasti keluar. La ilaha illallah. Ya, keburukan itu selalu bersaudara jamaah. Orang yang mulutnya kotor dengan binatang yang paling najis dan paling hina, itu bersaudara. Yang keluar itu dari mulutnya. Nah, babi dengan anjing itu mughalladhah najisnya. Karena nggak cukup dengan, tapi harus ditambah apa? Tanah. Ada satu lagi di antara mughalladhah dengan mukhaffafah. Namanya apa? Mutawassithah. Nah, sekarang Anda minta contohnya mutawassithah, apa contohnya? Air seninya orang dewasa atau bayi perempuan atau bayi laki-laki yang sudah makan. Dari mukhaffaf berubah jadi mutawassit. Nah, yang mutawassit ini yang cukup disucikan menggunakan air, dibersihkan. Jelas sampai di sini jamaah? Jelas? Jadi ada berapa najis itu? Apa saja? Mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah. Mughalladhah apa tadi? Itulah 2 hewan itu. Ya, terus yang pertengahan apa namanya? Mutawassithah. Contohnya apa? Air seni, bayi perempuan atau bayi laki-laki yang sudah makan. Yang terakhir mukhaffaf.
bayi laki-laki yang belum makan atau seperti madhi. Karena cukup ditumpahkan air saja, nggak perlu dicuci, nggak perlu dikecak, nggak perlu dihilangin bekasnya, nggak perlu. Cukup tumpahkan air, selesai, berubah statusnya. Jelas ya? Boleh dipakai sholat tidak? Kalau ada bayi laki-laki belum makan, oh kita dipipisin, diompolin. Bapaknya nih mau berangkat ke masjid, oh diompolin. Terus ditumpahkanlah air ke bajunya itu. Boleh langsung dibawa ke masjid nggak? Dipakai nggak? Boleh, sudah berubah statusnya dari yang tadinya najis jadi meskipun nggak dicuci. Kalau mukhaffaf. Nah, Asy-Syaikh menyebutkan riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ummu Qais, bahwa Ummu Qais membawa putranya, annaha atatin nabiyya bi ibnin laha lam yablugh an ya'kula ta'am. Bahwa Ummu Qais ini datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa bayi laki-lakinya yang belum apa? Belum makan. Belum makan. Berarti masih berapa bulan? 6 bulan ke bawah, masih bayi. Ana mau tanya sebelum Ana lanjutkan, kenapa para sahabat itu suka membawa bayinya kepada Rasulullah SAW? Dan ini bukan kisah satu-satunya. Ada beberapa riwayat dibawa, baru lahir dibawa, atau berapa bulan dibawa ke Nabi dan seterusnya. Kenapa? Hah? Untuk mengetahui hukum. Satu jawabannya. Satu lagi jawabannya apa? Tabarruk. Mencari kebaikan dan keberkahan dari Rasulullah SAW. Baik itu didoakan, baik itu ditahnik sehingga air ludah Nabi masuk ke tubuh anaknya, baik tubuhnya bersentuhan dengan tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Karena kulit yang bersentuhan dengan kulit Nabi ini di antara penyebab yang membuat seseorang berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hanya berlaku kepada siapa? Nabi. Kalau tabarruk dengan tubuhnya cuma Nabi. Tapi kalau minta didoakan dan yang semisalnya, ini berlaku untuk siapapun. Makanya ini umum di kalangan salafus saleh, anak bayi dibawa, didoakan, ditahnikkan, itu biasa. Tapi kalau Nabi, para sahabat sadar bahwa bahkan tubuh Nabi pun mendatangkan kebaikan bagi bayi-bayi mereka. Nah, dibawalah anaknya Ummu Qais ini kepada Rasulullah SAW. Wa anna ibnaha bala fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian subhanallah, bayi ini, perhatikan, ini bayi ya. Bayi nggak tahu itu Rasul atau bukan dan seterusnya. Pipislah di pangkuan Rasulullah SAW. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi hanya melakukan ini. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima, Nabi cuma minta diambilkan air. Fanadahahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu ghaslan. Nabi cuma menempahkannya pada pakaian yang terkena air seni bayi itu. Dan Nabi tidak mencucinya, kata Ummu Qais. Berarti ini terjadi di hadapan siapa? Ummu Qais. Ummu Qais ada di situ? Ada di situ. Berhadapan dengan Nabi? Berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Qatadah, Al-Imam Qatadah, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat Musnad Imam Ahmad. Beliau mengatakan, dan ini pendapat seluruh ulama, bahkan sebagian ulama mengatakan ini ijma'. Keadaan yang terjadi tadi pada hadis misalkan yang diriwayatkan tadi
hadza ma lam yat'ama. Ini dilakukan jika bayi itu belum makan, masih nyusu. Fa in ta'ima, kalaulah sudah makan, ghusila bauluhuma, maka dicuci air seninya. Jelas ya sampai sini jemaah. Pertanyaannya sekarang, kenapa bayi perempuan dibedakan dengan bayi laki-laki? Kenapa? Jemaah, kita buat kaidah jemaah ya. Kalau tidak tahu langsung ngomong apa? Wallahu a'lam. Jadi jangan lama-lama mikirnya. Mikir, Anda nungguin deh, ini ada jawabannya berarti, lagi nyari gitu. Tapi kalau tidak tahu langsung wallahu a'lam, selesai masalahnya. Kita jawab. Ya, pokoknya di kajian nggak tahu langsung wallahu a'lam. Jangan termenung ngeliatin anak. Anak jadi berharap akhirnya ada jawaban. Nggak ada berarti ya. Wallahu a'lam. Itu disebutkan di dalam kitabnya, disebutkan di akhir dosa yang ke-36 ini. Dengan mengutip perkataan Asy-Syaikh Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq ini seorang faqih, seorang alim, seorang ulama besar. Kitabnya kita tahu, kitabnya berkah, namanya Fiqhus Sunnah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sudah puluhan tahun yang lalu, sudah. Ya, dan selalu dicetak ulang. Nah, Fiqhus Sunnah, dalam kitab Fiqhus Sunnah, la'alla kata beliau. Ya. Kata beliau, kenapa kemudian harus diperciki? Mungkin kata beliau, kemungkinannya sababur rukhsah fil iktifa'i binadhihi. Kenapa cukup memercikkan air atau menumpahkan air kepada pakaian yang terkena najis anak laki-laki yang belum makan ini, bayi laki-laki? Wulu'un nasi bihamlihil mufdi ila kathrati baulihi alaihim. Karena manusia, kebanyakan orang itu lebih suka menggendong bayi laki-laki. Ini nggak bisa dibohongi jemaah. Mau bilang anak perempuan laki-laki sama, tapi kalau punya bayi laki-laki, apalagi bapaknya. Betul nggak ini? Betul tidak? Anak mante. Wallahu a'lam. Masing-masing beda. Thayyib nggak apa-apa. Ya. Tapi kebanyakan manusia secara fitrah mereka lebih condong kepada anak laki-laki memang. Secara fitrah. Bukan berarti nggak sayang anak perempuan, tapi secara fitrah mereka lebih menyenangi anak laki-laki. Dan banyak orang yang kemudian menggendong bayi-bayi tersebut. Dan kemungkinan terkena najisnya sangat besar dan sering pasti. Maka kemudian diringankan, fa khuffif fihi lidzalik. Maka diringankan derajat najisnya karena sebab itu. Dan ini ijtihad Asy-Syaikh Sayyid Sabiq. Ya. Jadi itu kemungkinan kenapa kemudian menjadi mukhaffaf, menjadi diringankan. Tapi mukhaffaf bukan berarti dicuekkan atau tidak diperdulikan. Makanya banyak ibu-ibu karena repot, karena sibuk, ini bayi ini kena ini, lupa dia. Bawa bajunya kena. Kemudian dia sholat. Sholatnya sah atau tidak? Kalau bajunya terkena najis bayi laki-laki, air seni bayi laki-laki yang belum makan, Anda tanya, hukum sholatnya sah atau tidak? Gak dibersihkan, dia ingat-ingat setelah sholat atau ketika ganti baju kok bau pesing misalkan. Sah nggak sholat yang dia lakukan dengan pakaian itu? Tidak. Karena di antara syarat sah sholat adalah bersihnya tubuh dan pakaian dari najis. Kecuali
menempel najis itu pada benda yang tidak melekat pada tubuh kita. Bukan seperti baju, seperti sendal misalkan. Nah kalau sendal cukup dilepaskan sendalnya, sholatnya sah. Tapi kalau baju bisa begitu nggak? Dibuka bajunya ketika sholat, nggak mungkin. Aurat, syarat sah yang lainnya dilanggar lagi, yaitu tertutupnya aurat. Jelas ya sampai di sini. Makanya harus hati-hati, khususnya ibu. Kenapa ibu-ibu yang harus hati-hati? Karena ibu-ibu yang paling lekat dengan bayi-bayi mereka. Makanya pahalanya besar ibu-ibu itu, karena paling repot. Tapi sayangnya seringkali terhapuskan oleh keluhan demi keluhan. Jangan ngeluh. Sabar, karena seluruh keletihan itu akan hilang dan diganti dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kelas. Ya, tapi jangan ngeluh. Sabar. Kita lanjutkan jemaah rahmatillah. Kepada dosa berikutnya, dosa yang ke-37. Asy-Syaikh menyebutkan di sini at-tasahul fi irda'i auladil ghair. Bermudah-mudahan menyusui anak orang lain. Bermudah-mudahan menyusui anak orang lain. Sebagian orang sekarang itu mereka memberikan air ASI-nya kepada siapapun bebas. Bayi siapapun butuh kasih. Padahal ini perkara yang sangat serius di dalam Islam. Nanti kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh. Kata beliau begini, irda'ul mar'ati tiflan min thadyiha khamsa rada'atin musyabbi'atin mutafarriqat. Menyusui atau memberikan air ASI-nya, seorang perempuan itu memberikan air ASI-nya kepada seorang bayi, ya, dari payudaranya 5 kali susuan musyabbi'at yang mengenyangkan si bayi, mutafarriqat dan dalam momen yang berbeda-beda. Misalkan ada 5 hari. Hari Senin disusui bayi itu kenyang. Berikutnya lagi kenyang, atau tidak beda hari tapi dalam satu hari, tapi kenyang sampai 5 kali. Yaj'alu hadza tifl ibnan laha minar radha'ah. Maka mengubah status anak ini menjadi anak susuknya. Anak susuan itu statusnya sama persis seperti anak kandung, bedanya tidak saling mewarisi. Titik, itu aja. Apa yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya dilakukan anak kandung kepada ibunya, maka boleh juga dilakukan anak persusuan. Nah sekarang begini, kalau ada anak susuan kemudian nikah sama anak kandung ibu susunya, boleh nggak? Haram. Nah banyak perempuan yang nggak sadar ini, karena mungkin IC-nya banyak, bayi orang lain butuh, susui aja sama dia, tanpa sadar kemudian bahwa kedua anak ini kemudian hari mungkin saja saling tertarik dan ada keinginan untuk menikah. Dan ini banyak terjadi. Bahkan sudah nikah, sudah akad sah, bahkan sudah punya anak, ternyata ada yang bilang kamu itu anak susunya. Sehingga mereka itu kakak adik persusuan ternyata. Kenapa? Karena salah perempuan yang menyusuinya. Dia tidak ngasih tahu dan dia tidak mengabarkan kepada orang lain bahwa anak ini dia susui. Dan ini banyak terjadi. Ini dosa, gak boleh. Kalau mau menyusui anak orang lain, ngomong dan umumkan bahwa saya susui dia 5 kali sampai kenyang, sehingga anak ini adalah anak persusuan saya dan dia haram menikahi anak-anak saya.
Paham sampai di sini jamaah? Baik. Kita lanjutkan dulu. Yusbihu abna'uha ikhwatan lahu minar radha'ah. Anak-anak ibu susu ini jadi saudara-saudaranya bagi si bayi persusuan ini. Jadi ikhwah, anak laki-lakinya jadi saudara laki-laki. Fayuhramu alaihi banatu hadhil mar'ah jami'an. Dan anak-anak perempuan dari ibu susunya haram bagi dirinya semua. Kenapa? Karena statusnya menjadi saudari perempuan. Meskipun gak ada hubungan saudara sedikit pun. Sama sekali. Orang lain gak kenal. Tiba-tiba jadi saudara. Gara-gara apa? Persusuan. Kama yuhramu alaihi akhwatu hadhil murdi'ah. Saudara-saudara perempuan ibu susunya juga haram untuk dia nikahi. Kenapa? Jadi bibinya. Jadi mahram. Sama seperti seorang anak gak boleh menikahi, anak kandung gak boleh menikahi saudara kandung ibunya. Kalau dari pihak ibu, kalau dalam bahasa Arab namanya khalah. Kalau dari pihak ayah namanya apa? Ammah. Nah, bagi anak susu semuanya haram. Jadi bapak susunya, jadi suami si ibu nih, itu jadi bapak susunya, saudara bapaknya, bapak susunya ini semuanya haram bagi anak ini. Kalau anaknya perempuan berarti saudara laki bapak susunya nggak boleh menikah. Kalau anaknya laki-laki berarti saudara perempuan bapak susunya nggak boleh dinikahi. Karena statusnya menjadi bibi bagi si anak persusuan ini. Dan ini yang banyak tidak disadari oleh kebanyakan orang hari ini. Makanya sampai ada bank air susu gitu ya. Dan seenaknya aja ngirim biar bermanfaat. Dia nggak sadar apa yang akan terjadi gara-gara ini. Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan. Dan ini berlaku untuk semua muharram atau mahram dari ayah dan ibu susunya. Pokoknya yang jadi mahram ayah ibu susunya itu juga jadi mahram bagi si anak susunya ini. Nah, yang sering terjadi kata Syekh, yatarattab ala irda'i auladil ghair ahkam syar'iyyah muhimmah khatirah. Persusuan itu, menyusui anak orang lain, itu ada hukum syariat yang penting sekaligus berbahaya. Kalau nggak difahami oleh orang, bahaya. Wa ba'dun nisa yatasahalna fi irda'i auladil ghair. Sebagian perempuan itu bermudah-mudahan ketika menyusui anak orang lain. Sebelum Anda lanjutkan, kalau menyusui anak orang itu izin apa enggak? Izin atau tidak? Anda ulangi sekali lagi, harus izin atau enggak? Izin. Izin, itu hak ibunya, enggak boleh ngambil hak ibunya tanpa izin. Makanya ada seorang imam namanya Abul Ma'ali Al-Juwaini. Itu gagap. Imam Masjidil Haram pada masanya. Kenapa gagap? Gara-gara ayahnya yang menusuk-nusuk tenggorokannya untuk mengeluarkan air susu budak perempuan yang menyusui anaknya tanpa izin tuannya. Kenapa dikeluarkan? Karena air susu itu hukumnya haram. Karena budak itu harus seizin, kalau melakukan apapun harus izin tuannya. Kalau nggak diizinkan maka perbuatan itu nggak boleh. Dikeluarkan sama dia, yang mengakibatkan ketika anak ini beranjak dewasa gagap, tapi jadi imam Masjidil Haram.
Karena bapaknya tidak pernah meridhoi secuil pun makanan haram masuk ke perut anaknya ini. Kalau pengen punya anak soleh, kuncinya ini: jangan masukkan harta haram ke dalam perutnya. Ya, sebagaimana para ulama melakukan ini kepada anak-anak mereka. Orang-orang soleh melakukan ini kepada anak-anaknya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan berilmu karena nggak pernah makan yang haram. Kata Syekh, wa rubbama la ya'lamu auladuha aw baqiyatul aqarib. Atau bisa jadi anak-anak kandungnya nggak ada yang tahu, atau seluruh kerabat-kerabatnya nggak ada yang tahu. Wa rubbama ma'a mururil waqti yunsal maudu, karena sudah berlalu waktunya, lupa. Dulu pernah disusui atau itu lupa semua. Ya. Apalagi kalau anaknya pergi entah kemana jauh di bawah orang tuanya dan seterusnya, nggak tahu, lupa. Udah gede pangling, nggak kenal wajahnya dan seterusnya, betul nggak? Khalas, berlalu begitu saja. Wa yatazawwaju hadzal tiflur radhi sawa'an kana dzakaran aw untha bi ahadi maharimihi. Kemudian di kemudian hari, bayi laki-laki atau perempuan ini kemudian menikahi mahram persusuannya. Wa hadza amrun khatir, ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Wa jaramun azim, dan kejahatan yang besar. Jika sang wanita tidak menganggap ini perkara penting dan membiarkannya begitu saja. Dan ini terjadi, masalahnya terjadi dan selalu berulang terjadi. Wa minal muharramat allati qad yastahinu biha ba'dun nisa wa hiya 'indallahi amrun 'azim. Dosa yang satu ini di antara perkara haram yang dianggap remeh oleh kebanyakan wanita. Fahal yasihu an yatazawwaja ar-rajulu ukhtahu aw ammatahu aw khalatahu. Emangnya boleh, kata Syekh, kemudian seseorang menikahi saudari perempuannya, menikahi bibi dari pihak ayahnya, menikahi bibi dari pihak ibunya? Boleh nggak? Boleh nggak? Begitu juga anak susuan, dia nggak boleh menikahi saudari persusuannya, bibi persusuannya. Nggak boleh, haram. Karena dia seperti saudara kandung. Bedanya apa? Tidak saling mewarisi, cuman itu bedanya. Kalau meninggal, ayah susunya nggak bisa mewarisi dia. Kalau dia meninggal nggak bisa mewarisi ayah susunya, nggak bisa. Tapi sisa hukumnya sama 100%. Seperti anak kandung. Hanya gara-gara apa? Makanya harus hati-hati. Jadi ini bukan sekedar mohon maaf seperti makanan saja buat bayi, enggak. Tidak. Karena air susu itu asalnya dari apa? Darah. Sehingga darah sang wanita mengalir di tubuh bayi tersebut. Itu yang membuatnya menjadi haram. Dan batasannya 5 kali. Kalau cuma 4 kali gimana? Jawab jamaah. Kalau cuma 4 kali, enggak. Kalau 7, ya udah lebih 3 malah, kalau lebih 2 kalau itu. Selama mengenyangkan. Kalau tidak mengenyangkan gimana? Misalkan disusui cuman mohon maaf 3 kali sedotan misalkan, sudah dilepas tuh sama bayi itu. Diulang-ulang sampai 5 kali. Jadi anak susunya tidak? Tidak. Harus paham ini jemaah. Karena kadang-kadang berlebihan, baru sekali disusui, aduh ini anak susu saya. Enggak, 5 kali. Syaratnya apa? 5 kali kenyang, mutafarriqat, beda-beda waktunya. Tanda bayi kenyang apa? Hanya ibu-ibu yang tahu. Terab, oh selesai. Atau olap itu keluar.
Ya, atau sebagian dokter mengatakan tangannya begini. Kalau bayi tangannya begini nih, udah warak berarti. Iya, kalau tangannya dibuka itu warak berarti. Baik, kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Kata Syekh, li'annahu yuhramu minar radha'i ma yuhramu minan nasab. Karena diharamkan akibat persusuan apa yang diharamkan karena sebab nasab. Berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi riwayat yang disampaikan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-radha'atu tuhrimu ma tuhrimul wiladah. Yang namanya persusuan itu mengharamkan seluruh apa yang diharamkan karena sebab kelahiran. Karena seorang bayi itu dilahirkan si fulanah, maka seluruh pihak yang diharamkan untuk dinikahi jadi haram buat anak ini. Betul tidak? Iya. Karena sebab dilahirkan sama dia. Nah, susuan juga sama. Persis seperti anak yang dikeluarkan dari rahim seorang wanita. Karena sebab susuan, anak ini statusnya seperti anak yang dilahirkan oleh dirinya. Bedanya cuman tidak saling mewarisi. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan Imam At-Tabrani, begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, yuhramu minar radha'i ma yuhramu minan nasab. Diharamkan bagi seorang anak yang disusui sebagaimana atau seluruh perkara yang diharamkan karena sebab nasab. Yang maksud diharamkan di sini adalah tidak boleh menikah dengan mahramnya. Sama persis. Jadi mahram orang tua susunya ini yang haram untuk dinikahi oleh mereka itu jadi mahram yang sama bagi dirinya. Nah, cuman kadang-kadang kita ini mahram nasab sendiri kita bingung mana yang mahram mana yang bukan. Betul nggak? Betul nggak? Betul? Taib. Kalau bibi, anak nggak perlukan ibu ayah, nggak perlu bibi, haram atau tidak? La haula wala quwata illa billah. Kalau bibi boleh dinikahi atau tidak? Itu teh namanya mahram. Jelas sampai di situ? Taib. Jelas gak ini? Jelas. Kalau paman kita nih boleh dinikahi nggak kalau kitanya perempuan misalkan? Nggak boleh. Kalau sepupu mahram atau bukan? Bukan. Bukan mahram. Boleh nikah nggak sama sepupu? Boleh. Kalau kakek, kenapa kakek mahram? Kan tinggal dijawab ini jemaah. Karena itu kakek kita. Jawabannya karena kakek itu kedudukannya sama persis seperti ayah. Kakek itu bapak kita. Sebagaimana nenek itu ibu kita. Nah sekarang begini yang suka jadi pertanyaan tuh, kalau saudara mereka, saudara kakek sama nenek, mahram nggak sama kita? Kif tidak? La ilaha illallah. Anak sampai buka kopiah nih coba. Misalkan contoh, nih kakek kita ini kakak beradik 3 orang, laki semua. Kakek nih, saudara kandungnya semua ada 2, saudara kandungnya ada 2. Nah bolehkah cucu ini dinikahi oleh saudara si kakek? Ya nggak boleh lah, nggak boleh. Mahram. Bisa dipahami nih? Nah anak susu juga statusnya gitu. Ada kakek persusuannya, boleh nikah nggak? Nggak boleh. Nenek persusuan nggak boleh. Saudara kakek persusuan boleh nikah? Nggak boleh. Ini harus dipahami. Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan dulu sedikit lagi. Lakin akan tetapi ada satu pertanyaan yang tersisa kata beliau. Mahiyar radha'atul lati yaqa'u biha tahrim kan nasab.
sifat susuan yang seperti apa yang membuat kemudian status anak ini itu sama seperti status anak kandung, anak nasab. Maka jawabannya harus terpenuhi syarat-syarat yang kata Syekh. Yang pertama, syarat pertama, an yakuna tiflur radhi fi sinnir radha'ah, yakni amain. Kalau si bayi yang disusui itu usianya adalah usia susuan. Maksimal berapa tahun berarti? 2 tahun. Di bawah itu bisa jadi anak susu. Kalau di atas 2 tahun tidak berlaku lagi hukum ini. Jelas ya? Baik. Dan ini madhab jumhur ulama. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Ishaq atau Abi Thawr ataupun Abu Hanifah, Al-Auza'i dan yang lainnya. Ini madhabnya para sahabat. Umar mengatakan ini. Dan juga anaknya Abdullah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Dan seluruh istri Nabi kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalilnya apa? Dalil mereka apa? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-233. Apa bunyinya jemaah? Wal walidatu, dijawab jemaah. Kan tinggal lihat mushaf selesai. Apa? Wal walidatu yurdi'na, dan hendaknya, betul. Dan hendaknya ibu-ibu itu yang menyusui itu menyusui anaknya haulaini kamilain, 2 tahun penuh. Liman arada an yutimmar radha'ah, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Makanya setelah 2 tahun selesai. Kemudian dilakukan apa yang disebut dengan apa? Disapih. Karena batas waktunya dari Allah itu yang sempurna 2 tahun. Ini bagi yang ingin menyempurnakan. Dan ini yang dianjurkan sama Allah. Karena banyak perempuan yang ketika dia sanggup sebetulnya untuk menyempurnakan tapi tidak melakukannya, waliyadzubillah. Ini dalam satu hadis disebutkan bahwa kelak pada hari kiamat dia sanggup menyempurnakannya sebenarnya, nggak ada uzur, nggak ada apapun. Tapi dia memilih untuk menghentikannya sebelum sempurna, atau bahkan dari awal cuma sebentar udah. Padahal bisa nyusui. Di akhirat hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, bahwa nanti payudara mereka itu akan dicabik-cabik oleh binatang berbisa. Jadi jangan dianggap remeh. Sebagian wanita berhenti menyusui itu demi menjaga tubuhnya, tapi kemudian meninggalkan apa yang menjadi hak anaknya dan ibadah di dalam Islam. Menyusui itu ibadah. Ya, betul nggak ini jamaah? Dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya bahwa menyusui itu sinur radha'ah, maksudnya usia bayi yang disusui itu 2 tahun maksimal. Kata Syekh, fahuwa irsyad, atau sebagaimana ini dinukil oleh beliau dari tafsir Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir. Fahuwa irsyadun minallahi ta'ala lil walidati an yurdi'na auladahun kamalar radha'ah sanatan. Inilah petunjuk dari Allah bagi para ibu untuk menyusui anak-anaknya dengan sempurna 2 tahun. Fadalla ala anna ar-radha'ah al-muharrimah al-jariyah majran nasab hiya ma kana fil haulain. Dari sini kita bisa mengambil hikmah atau faedah bahwa menyusui usia susuan yang membuat si anak jadi anak susuan sama seperti anak kandung itu adalah yang terjadi di waktu 2 tahun ini.
Fala i'tibar birrada'ati ba'da dzalik. Maka enggak ada i'tibar, enggak dianggap apa yang terjadi setelah 2 tahun. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa orang dewasa pun bisa jadi anak persusuan. Tapi ini enggak akan kita bahas. Enggak akan. Ya, kita bahas ini saja. Ini juga belum selesai. Ya. Dan sampai di situ pembahasan kita insyaallah pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya biiznillah. Jika Allah mudahkan, wallahu taala alam. Jika ada pertanyaan anda persilahkan. Tafadhol. Bismillah Ustaz, ada pertanyaan Ustaz dari akhwat. Ustaz, gimana kalau kok kasusnya seperti ini? Ada pasangan suami istri mengangkat anak dan disusukan agar menjadi mahram. Hal ini termasuk akal-akalan syariat tidak ya Ustaz? Syukron. Disusukan oleh siapa? Misalkan kemudian anak ini disusukan oleh saudara kandung dari salah seorang mereka. Misalkan baik itu si laki-laki atau si perempuan, yang aman itu saudara perempuannya. Paham maksudnya? Itu boleh. Dia bisa jadi saudara persusuan, jadi bibi persusuannya, betul nggak? Misalkan adiknya sedang nyusui anak, disusukanlah anak ini ke adiknya sampai kenyang 5 kali, bahkan wah panjang sekali fasenya. Maka otomatis status ibu angkatnya ini jadi apa nih? Jadi bibi persusuannya, boleh, nggak ada masalah. Ini bukan akal-akalan, justru ini cara yang dibenarkan dalam syariat untuk mengubah status keharaman jadi halal. Mudah-mudahan ini jelas ya. Yang penting disusukan kepada saudara nasabnya. Maka yang jadi mahram si ibu susunya ini semuanya jadi mahram anak ini, betul tidak? Termasuk ibu angkatnya ini, yang angkat bayi ini. Begitu caranya dalam Islam. Yang nggak boleh menganggap bahwa mengangkat anak atau adopsi anak itu merubah status anak ini seperti anak kandungnya, ini enggak boleh. Ini hukumnya tidak ada di dalam Islam. Terus jadi mewarisi karena ini angkat saya, nggak bisa. Tidak saling mewarisi sampai hari kiamat. Kalaupun dia anak susuan atau keponakan susuan, dia pun tidak akan mendapatkan apapun dari masalah waris. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hukum manusia, itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Silakan pertanyaan berikutnya. Selanjutnya Ustaz. Bismillah Ustaz. Ana memiliki 1 anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya. Qadarullah di pernikahan kedua, suami ana membawa 2 anak. Agar mereka menjadi mahram ana, apakah ana harus memberikan ASI ana kepada keduanya? Tidak. Kalau ibu sambungnya otomatis jadi mahram. Bisa dipahami nih? Suami bawa anak laki-laki. Ketika dinikahi oleh bapaknya, ya ibu sambung ini jadi mahram mereka. Dan mereka sampai hari kiamat tidak boleh menikahi ibu sambungnya ini. Kalau cerai, ayahnya mati kemudian nikahi nggak boleh. Dulu di zaman jahiliyah ini terjadi. Orang-orang jahiliyah itu menikahi mantan istri ayah kandung mereka, bukan ibunya. Dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tankihu ma nakaha abaukum, kata Allah. Jangan nikahi wanita-wanita yang sudah pernah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Jelas sampai di sini? Tapi yang jadi catatan, ini anak bawaan masing-masing, mereka statusnya bukan mahram. Jadi mereka boleh menikah. Ini anak orang, itu anak orang. Mereka bukan saudara mahram kemudian karena ayah ibunya nikah, enggak. Ayah yang suami istri ini bawa anak masing-masing, tidak membuat kemudian status mereka itu jadi kayak saudara, enggak. Sehingga enggak boleh menikah. Ini sama ini boleh menikah. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala.
Jelas ya sampai di sini? Baik, barakallahu fiik. Silakan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ana mau bertanya, ana akhwat, ibu ana menyusui fulana. Kemudian fulana ini, atau fulan? Fulana. Fulana. Menyusui fulana. Fulana. Oh, perempuan berarti. Ibu ana menyusui perempuan. Kemudian fulana ini memiliki kakak laki-laki. Apakah kakak laki-laki ini termasuk kakak fulana laki-laki ini termasuk mahram ana? Jadi hukum radha'ah ini hanya berlaku pada anak itu saja. Anak itu saja kepada saudara-saudara dan keluarga susuannya. Adapun yang lainnya tidak. Jadi statusnya gitu. Ini anak susuan, ke keluarga susuannya seperti keluarga. Adapun keluarga kandung si anak ini tidak. Jadi hanya anak itu yang disusui siapa? Saya mau tanya, yang disusui siapa? Anak itu aja. Jadi statusnya hanya berkaitan dengan anak yang disusui saja. Adapun saudara-saudaranya tidak berlaku hukum ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, silakan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana dengan anak angkat dan hukumnya mengangkat anak? Jazakallahu khair. Nabi Muhammad SAW melakukan ini. Nabi ngangkat anak. Siapa nama anak angkatnya? Zaid ibnu Harithah. Jelas sampai di sini ya? Boleh tidak berarti? Itu dilakukan Nabi kan sebelum Nabi jadi Nabi, betul. Tapi setelah jadi Nabi masih tetap berlaku atau tidak? Masih. Yang dikoreksi sama Allah adalah sebelumnya, sebelum jadi Nabi, Zaid itu dipanggilnya Zaid ibnu Muhammad. Allah koreksi, ud'uhum li abaihim. Panggil anak-anak ini, nisbatkan mereka kepada ayah kandung sebenarnya. Maka kembali lagi namanya jadi Zaid ibnu Harithah. Dan dikenal sebagai anak angkat Rasulullah SAW. Boleh nggak berarti? Boleh tidak? Boleh. Yang penting disadari, ketika anak-anak ini beranjak dewasa, kalau dia bukan anak susuan misalkan, atau bukan dari keluarga yang mahram diangkat anak, diurus dari kecil, bayi, keponakan, ayah ibunya sudah nggak ada, diurus sama dia dari kecil. Ini murni anak orang lain. Ketika mereka beranjak dewasa dan nggak pernah disusui sama sekali, maka anak-anak ini bukan mahram bagi ayah sama ibu angkatnya. Itu yang harus disadari ketika ngangkat anak. Makanya para ulama menganjurkan begini, kalau mau ngangkat anak, cari yang punya hubungan darah. Atau kalau tidak susui kayak tadi. Ada saudaranya yang punya bayi, susukan. Supaya kemudian jadi mahram. Karena sebab susuan tersebut. Jelas? Nah, Allah Ta'ala. Selanjutnya akhwat ada yang mau bertanya di atas lewat mic? Sunyi senyap sebentar. Nampaknya tidak. Oh ada. Ada. Oh ada. Berarti takdirnya ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mungkin ini agak sedikit melenceng ya. Jadi kalau misalkan ada keluarga dari keluarga saya gitulah ya, mengangkat anak dari bayi, tapi ibunya itu meninggal, cuman ayahnya itu masih ada. Cuman dari bayi sampai sekarang itu ditutupi identitasnya kepada anak tersebut. Alasannya apa? Dengan alasan katanya tuh takut nanti dia jadi sedih, takut dia nanti jadi stres katanya tuh gitu. Nah terus? Ini jadi dari dari keluarga itu, bapaknya, orang tuanya sama kakak-kakaknya itu nggak pernah memberitahu identitas sesungguhnya dari anak itu. Sedangkan anak itu sekarang udah besar dan mau menikah. Nah, perempuan, itu anaknya berarti perempuan? Anaknya laki-laki. Oh, anaknya laki-laki. Terus? Iya. Nah, jadi gimana itu hukumnya ya Ustadz ya kalau seperti itu? Hukumnya dosa besar. Karena artinya saudara-saudara angkatnya, ayah angkatnya, ibu angkatnya ini sedang memutuskan tali silaturahmi antara seorang anak dengan ayahnya. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga atau susah masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi ini dosa besar ini. Jadi harusnya itu kakaknya ngasih tahu ya. Kasih tahu semuanya ya. Nah, dan ini anak laki-laki.
Beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan mungkin stres. Insya Allah anak laki-laki punya jiwa yang jauh lebih kuat. Tapi dengan beralasan seperti itu, dia sedang melakukan madarat yang jauh lebih besar. Apa? Tidak kenalnya seorang anak dengan ayahnya. Dan satu saat nanti kalau Allah takdirkan berjumpa dan baru tahu ternyata dia punya bapak dan masih hidup, yang salah siapa? Yang menutupi kenyataan dan fakta ini. Dan di akhirat mereka akan dihukum dan diazab oleh Allah. Jadi ini bukan kasih sayang, ini kekejaman. Nah selama ini dinisbatkan sama siapa anak ini? Sama bapak angkatnya. Ini juga dosa besar. Karena ini melanggar apa yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang anak angkat gak boleh dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Makanya Nabi dikoreksi, ditegur sama Allah, jangan panggil dia sesuai dengan nama ayahnya. Apalagi kalau anaknya anak perempuan, maka yang berhak jadi wali siapa? Ayah kandungnya, bukan ayah angkatnya. Meskipun diurus dari kecil, tapi dah ustadz ini disusui, hatta bapak susunya nggak punya hak jadi wali. Untuk anak perempuan nggak punya hak jadi wali. Maka perkenalkan, sambungkan tali persaudaraan mereka, silaturahmi mereka. Dan ini banyak dilakukan oleh hamba Allah, banyak sekali yang melakukan ini. Dan mereka berpikir ini kasih sayang, padahal ini dosa besar. Dan jahat sekali, manusia yang melakukan ini sangat jahat, mohon maaf. Tapi memisahkan, tidak mengenalkan seorang anak kepada orang tua kandungnya adalah sebuah dosa, sebuah kejahatan yang sangat besar. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan anak ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Silakan. Pertanyaan terakhir Ustadz, tapi silakan. Sedikit melenceng dari tema. Ustadz, fulana dulu pernah menikah, punya anak satu akhwat. Lalu fulana bercerai. Lalu fulana menikah dengan orang lain. Lalunya nih. Oh, ini soal kasus nih Ustadz. Iya. Nikah, punya anak satu akhwat, kemudian cerai. Terus menikah dengan orang lain, punya anak dua, satu akhwat, satu ikhwan. Jadi total fulana memiliki 3 anak. 2 akhwat dan 1 ikhwan. Qadarallah, fulana cerai kembali dengan suaminya, lalu harta gonogini dibagi 3. Sepertiga untuk fulana, sepertiga untuk suaminya, sepertiga untuk anak-anaknya. Nah, sepertiga untuk anak-anaknya dibagi 3. Sedangkan anaknya yang 1 akhwat, bukan dari suami terakhirnya. Dan yang membuat pembagian anak-anak sama rata adalah fulana tanpa diskusi dengan suami tersebut. Yeah. Katanya hibah. Apakah ini termasuk perbuatan yang adil, Ustaz? Islam nggak mengenal gonogini, jemaah. Cerai itu tidak mengharuskan kemudian suami istri membagi harta yang mereka miliki, enggak. Apa yang jadi harta suami tetap menjadi harta suami. Apa yang menjadi harta istri tetap menjadi harta istri. Enggak gini, ini rumah punya suami karena cerai harus dijual. Istri punya hak di situ. Ini aturan orang-orang yang tidak beriman. Orang mukmin tidak seperti ini. Karena Allah itu menjaga harta masing-masing. Kalaupun hartanya harta bersama, itu betul-betul harus dipisahkan. Mana yang betul-betul punya si laki-laki, mana yang betul-betul punya si perempuan. Enggak boleh kemudian mengambil hak jatah mantan suaminya, nggak boleh, haram, ini kezaliman. Jadi yang benar sebetulnya nggak ada gunung gini. Tapi kalaulah kemudian diridhoi, sudah sang laki-laki ridho aja, sok jual-jual rumah. Kemudian dibagi rata, boleh, karena ini hibah statusnya. Ini nggak kayak waris. Sehingga anak dari suami yang lain ini kemudian ditetapkan dapat, alhamdulillah sudah, rezekinya dia berarti. Padahal sebetulnya dia nggak punya hak, nggak ada hubungannya. Anak tiri, anak mantan istrinya. Nah, setiap dari laki-laki dan perempuan harus sadar ini ketika bercerai. Nggak ada gonogini. Kalau kita menguasai harta istri kita, kembalikan. Kalau si perempuan menguasai harta suaminya, seperti ini rumah suaminya tapi nggak mau pindah, kamu yang keluar dari sini. Loh, itu rumah siapa? Kan perempuan sekarang kan begitu caranya. Suaminya kaya, kesempatan. Ini rumah yang di metro sini misalkan. Contoh dekat aja, contoh dekat. Ya, wah gede nih, cocok buat saya. Udah, saya ngotot aja. Kan ini buat anak kamu juga.
Apa ini caranya? Si suami punya kewajiban menanggung kehidupan anak-anak kandungnya. Itu wajib sampai kapanpun, sampai mereka menikah. Tapi kemudian main seenaknya menguasai harta suami, ini haram, ini kezaliman dan akan dituntut kelak pada hari kiamat. Jangan gitu. Kecuali ridho mantan suami, udah ini kamu ambil, gak apa-apa. Bukan kemudian ke pengadilan nuntut. Rumah itu buat saya, pokoknya harus. Mohon maaf, ini seperti pembegalan, tapi versi hukumnya. Ini begal ini. Ini perampok namanya. Bukan nuntut hak, tapi merampok hak orang lain. Makanya jangan bermudah-mudahan dengan perkara ini. Cerai-cerai sudah, ambil harta masing-masing, selesai. Dan gak perlu lebih dari itu. Jelas sampai di sini jamaah? Jadi hukumnya bagi kasus yang tadi boleh, nggak ada masalah. Kalau diridhoi kemudian tapi, ya udah suaminya setuju, ya udah bagi saja, nggak ada masalah. Selesai. Tapi kalau nggak ridho, ini urusannya panjang sampai hari kiamat. Makanya fikirkan baik-baik ketika akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Nah biasanya yang jadi kompornya adalah orang sekitar. Kalau di pengadilan yang jadi kompornya mohon maaf adalah pembela hukum, pengacara. Oh ini bisa diperkarakan, ini bisa ini. Itu yang terjadi. Jangan dengar, jangan dengar. Tetaplah di atas aturan Allah karena ini lebih baik dan lebih menyelamatkan. Jelas sampai di sini? Semoga Allah menjaga kita semuanya jamaah. Ampuni dosa-dosa kita. Dan kita akhiri perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.